kita akan melakukan uji coba transportasi zat hara pada tanaman bayam duri ataupun Amaranthasus spinosus yang bertujuan untuk menentukan daerah pengangkutan zat hara pada tanaman bayam duri tersebut. Bahan yang harus kita sediakan adalah 2 buah tanaman bayam duri dengan kriteria panjang 30 cm dengan batang yang lurus dan memiliki batang yang bening. Selain itu, kita juga harus menyediakan vaselin, pewarna makanan yang berwarna merah. Sementara alat-alatnya itu terdiri dari cutter, 2 buah wadah yang berisi air, penggaris. Nah, untuk langkah-langkah percobaan, yang pertama kita sediakan tanaman bayam duri yang sama tinggi dan besarnya, tegak lurus, masing-masing 2 batang. Campurkan air dengan pewarna makanan, kemudian aduk hingga larut. Kemudian, kita potong bagian pangkal akarnya dan dikupas kulit batangnya sepanjang 3 cm dari pangkalnya. Untuk perlakuannya itu sendiri, ada 2 perlakuan, yakni pada tanaman 1, pada ujung pangkalnya diberi vaselin, ataupun dengan perlakuan film plus vaselin. Sementara untuk tanaman 2, pada bagian batang yang dikupas diberi vaselin, atau dengan perlakuan film plus vaselin. Masukkan batang bayam duri tadi ke dalam wadah yang telah berisi larutan pewarna makanan yang berwarna merah dan dibiarkan selama 30 menit. Setelah kita diamkan selama 30 menit, lalu ukur ketinggian larutan dari pewarna makanan tadi pada jaringan tanaman dan hitung laju transportasi dengan rumus P sama dengan tinggi larutan per waktu dengan satuan milimeter per detik. Setelah dibiarkan selama 30 menit, maka langkah selanjutnya yaitu mengukur tanaman. Nah, dari hasil pengukurannya, pada perlakuan 1 didapatkan hasil 44 mm, sementara pada perlakuan 2 didapatkan hasil 39 mm. Selanjutnya kita hitung laju transportasi zat haranya menggunakan rumus P sama dengan tinggi larutan per waktu dengan satuan milimeter per detik. Nah, jadi tinggi larutan setelah 30 menit pada perlakuan pertama yaitu 44 mm. Waktunya itu 30 menit diubah ke detik menjadi 1800 detik, sehingga 44/180 sama dengan 0,024 mm per detik. Sementara pada perlakuan kedua, yakni Loim ditambah vaselin, tinggi larutan setelah 30 menit didapatkan tadi yaitu 39 mm. Sementara waktunya 1800. Jadi 39 dibagi 1800 didapatkan hasil 0,0217 mm per detik. Transportasi zat hara adalah proses pengambilan dan pengangkutan zat hara yang ada di dalam tanah dari akar ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pengangkutan zat hara pada tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu pengangkutan vaskuler dan pengangkutan ekstravaskuler. Pengangkutan vaskuler ataupun intravaskuler adalah pengangkutan melalui berkas pembuluh pengangkut, yaitu silen dan flen. Sementara pengangkutan ekstravaskuler adalah pengangkutan air dan garam-garam mineral dari luar berkas pembuluh pengangkut. Pengangkutan ini biasanya berjalan dari sel ke sel dan biasanya dengan arah yang horizontal.
Pengangkutan ekstravaskuler terbagi menjadi dua, yaitu transportasi apoplas dan transportasi simplas. Transportasi ataupun lintasan apoplas adalah menyusupnya air tanah secara bebas ataupun transport pasif melalui semua bagian tak hidup dari tumbuhan, yaitu dinding sel dan ruang antar sel. Sementara transportasi ataupun lintasan simplas, yaitu bergeraknya air dan garam-garam mineral melalui bagian hidup dari sel tumbuhan seperti sitoplasma dan vakuola. Transportasi zat hara dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu daya hisap daun, daya tekan akar, daya kapilaritas, dan adanya pengaruh dari sel-sel yang hidup. Transportasi zat hara tak lepas dari adanya floem dan xilem. Floem berperan dalam mengangkut hasil fotosintesis, sementara xilem berperan dalam pengangkutan air dan unsur hara yang ada di dalam tanah.